anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu Mas Ulfa Hasanah. Kali ini kita akan membahas materi tentang pecahan. Pecahan merupakan bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A adalah pembilang dan P adalah penyebut. Jenis-jenis pecahan itu ada 4 macam. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat, persen. Nah, anak-anak, bentuk pecahan yang akan kita pelajari adalah pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, yuk langsung kita pelajari. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu dinyatakan dalam bentuk A per B. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal tentang pecahan biasa ini ya. Nah, A ini adalah angka pembilang, dan B ini adalah angka penyebut. Anak-anak ya, diingat. A adalah pembilang atau yang atas ya. B adalah penyebutnya. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu yang pertama pecahan biasa murni dan yang kedua pecahan biasa tidak murni. Nah, apa sih bedanya pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni? Yuk kita cari tahu bersama. Yang pertama, pecahan biasa murni. Pecahan biasa murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya, 3/5. Nah, pembilangnya 3, penyebutnya 5. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. 3 kan lebih kecil dari 5 ya. Contoh berikutnya ada 8/10. Pembilangnya 8, penyebutnya 10. Ya, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kemudian 6/9. Pembilangnya 6, penyebutnya 9. Maka ini disebut dengan pecahan biasa murni. Lalu, apa itu pecahan biasa tidak murni? Pecahan biasa tidak murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kalau yang murni tadi, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kalau yang tidak murni itu, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 5/3, pembilangnya 5, penyebutnya 3. Nah, ini berarti pecahan tidak murni. 7/4, pembilangnya 7, penyebutnya 4. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kemudian 11/7, ini juga pecahan biasa tidak murni. Nah, nanti dari pecahan biasa tidak murni ini bisa kita ubah menjadi yang namanya pecahan campuran. Nanti kita pelajari bersama. Nah, kemudian yang kedua kita belajar pecahan campuran ya anak-anak. Nah, tadi pecahan biasa, sekarang pecahan campuran. Apa sih itu pecahan campuran? Pecahan campuran itu merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, pecahan campuran ini dinyatakan dalam bentuk A, B per C. Nah, A di sini adalah bilangan bulatnya, B itu adalah pembilangnya, C itu adalah penyebutnya. Ya, A ini bilangan bulatnya. Kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, contohnya ini adalah pecahan campuran ya. Ini adalah bilangan bulatnya, ini pembilangnya, ini penyebutnya. Jadi 5 ini bilangan bulatnya, ini pembilangnya, ini penyebutnya. Nah, untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja, itu caranya seperti ini ya. Penyebut ini dikalikan bilangan bulatnya, ya, dikalikan dulu, ditambahkan pembilangnya. Nanti akan jadi pembilang di atas ini per penyebutnya. Jadi penyebutnya ini tetap. Contoh nih adik-adik anak-anak ya. Penyebutnya itu 4, dikali bilangan bulatnya itu 5, ditambah pembilangnya itu 3, per penyebutnya adalah 4.
Nah, baru kita hitung. 4 kali 5 itu 20, ditambah 3 itu 23 per 4. Nah, ketemu ya, ini pecahan biasanya. Nah, ini itu termasuk pecahan biasa tidak murni, karena pembilangnya tadi itu lebih besar daripada penyebutnya. Jadi tadi kan sudah dibilang, kalau pembilang lebih besar daripada penyebut itu bisa diubah dalam pecahan campuran. Nah, sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini ada pecahan campuran 7, 2 per 6. Bilangan bulatnya itu 7, pembilangnya 2, penyebutnya 6. Nah, kita ubah dalam pecahan biasa. Caranya, penyebutnya dikali bilangan bulatnya ditambah pembilangnya per penyebutnya. Nah, penyebutnya berapa? 6 tetap. Nah, kemudian 6 kali 7 ditambah 2 per 6. Penyebutnya 6 ya. 6 dikali 7 adalah ya berapa? 42 ditambah 2 jadi 44 per 6. Jadi 44 per 6 dari pecahan campuran 7, 2 per 6. Nah, mudah kan? Nah, sekarang selain kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita juga belajar mengubah pecahan biasa menjadi campuran ya anak-anak. Bagaimana sih caranya? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya, atau bisa disebut dengan pecahan biasa tidak murni. Contohnya 11 per 2. Nah, pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Nah, ini bisa kita ubah dalam pecahan campuran. Caranya bagaimana sih? Nah, caranya yaitu dengan pembilangnya dibagi penyebut. 11 dibagi 2. Nah, anak-anak bisa pakai cara seperti ini ya. 11 dibagi 2. 11 dibagi 2 itu berapa? Nah, coba hitung berapa. Bilangannya pasti mendekati 11 ya. Ya, betul 5. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian kurangi 11 kurangi 10. 1. Nah, 1 itu dibagi 2 tidak bisa ya. Biarkan saja seperti ini karena kita mau mengubah dalam pecahan campuran. Nah, kalau sudah seperti ini, hasilnya yang atas ini menjadi bilangan bulatnya. Jadi 5 ditulis di sini. Lalu sisanya ini jadi pembilangnya. Per penyebutnya sama, tidak berubah, yaitu 2. Jadi 11 per 2 itu pecahan campurannya 5, 1 per 2. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. 38 per 9. Nah, di sini kita bagi ya. 38 dibagi 9. Nah, 9 dikali berapa? Yang mendekati hasilnya 38. Ya, dikali 4. 4 dikali 9 itu sama dengan 36. Kemudian 38 kurangi 36 sama dengan 2. Nah, yuk kita ubah dalam pecahan campuran karena 2-nya tidak bisa dibagi 9. Nah, kita tulis 4-nya itu jadi bilangan bulat, sisanya 2 jadi pembilangnya, per penyebutnya yaitu 9. Mudah kan anak-anak? Nah, sekarang pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Yuk kita pelajari bersama. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Maksudnya seperti apa sih? Nah, ini adalah pecahan desimal ya anak-anak. 0,3. Cara membaca pecahan desimal ini adalah 0,3 atau 3 per 10.
Mengapa nanti per 10? Nanti kita jelaskan ya. Nah, kalau misalnya yang kedua 0,24 dibaca 0,24 atau 24 per 100. Nah, yang terakhir 0,142 dibaca 0,142 atau 142 per 1000. Itu cara membaca pecahan desimal ya. Lalu bagaimana ya? Kok bisa dimaksud 0,3 tadi itu 3 per 10? Lalu 0,24 ini tadi dibaca 24 per 100, lalu 0,142 ini dibaca 142 per 1000. Nah, di sini ada penjelasannya ya anak-anak. Nah, jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya itu 10. Contoh 0,5, maka bentuk pecahan biasanya adalah 5 per 10 karena di belakang koma ini hanya ada satu angka. Makanya tadi membacanya 5 per 10. Ya, begitu. Kalau dibacanya seperti itu. Ya, kemudian jika terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Contoh 0,32, maka bentuk pecahan biasanya bisa diubah yaitu 32 per 100 karena di belakang koma ada dua angka yaitu angka 3 dan angka 2. Nah, jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Contoh 0,273, maka bentuk pecahan biasanya adalah 273, jadi pembilangnya per 1000 karena di belakang komanya ada 3 angka, yaitu angka 2, 7, dan 3. Nah, itulah cara membaca pecahan desimal dan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Makanya tadi disebutkan bahwa pecahan desimal itu per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan seterusnya. Berikutnya yang akan kita pelajari yaitu pecahan persen. Persen itu apa ya? Nah, pernahkah kalian menjumpai potongan harga atau diskon saat kalian pergi ke pusat perbelanjaan? Nah, seperti ini contohnya. Pernah kan ya? Nah, seperti ini contohnya kalau kalian pergi ke mall atau ke supermarket. Misalnya di sini ada potongan diskon 70%. Nah, ternyata persen ini adalah pecahan. Nah, ini termasuk dalam pecahan ya anak-anak. Ini dibacanya 70%. Artinya apa? Persen itu adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Jadi penyebutnya nanti harus 100. Persen itu ditulis dengan lambang seperti ini ya, seperti 0 garis miring 0, seperti itu ya. Ini dibaca persen. Cara membaca persen dan mengubah dalam pecahan biasa. Nah, kita akan membaca persen dan mengubahnya menjadi pecahan biasa. 3%, ini ya dibacanya 3%. Nah, cara mengubahnya bagaimana ke pecahan biasa? Nah, 3-nya ini jadi pembilang. Persen itu kan per 100, berarti 3 per 100. Contoh berikutnya, 45%. Nah, dibaca 45%. Ya, pecahan biasanya yang 45 per 100 karena persen itu per 100. 90%. Nah, berarti ditulisnya kalau dalam pecahan biasa 90 per 100.
Demikian tadi anak-anak pembahasan kita tentang pecahan dan berbagai bentuk pecahan yang masuk dalam materi matematika kelas 4. Semoga kalian paham yang Ibu sampaikan ya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.